Bakpia, kudapan khas Yogyakarta yang kian mendunia. Kue yang terbuat dari tepung berbentuk pipih ternyata hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Dan pastinya diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sentra kampung bakpia legendaris auto laris manis. Menariknya, banyak pembuat bakpia memberi label produk mereka dengan angka. Lantas, apa makna dari bentuk bakpia dan angka di baliknya? Ikon kota Jogja ya sudah pasti bakpia. Konon, bakpia lahir dari kampung ini. Nah, saya mau cari tahu, bener nggak ya? Dan bagaimana proses membuat bakpia? Dan kenapa bakpia bentuknya bulat-bulat? Yuk ikuti saya. Kampung Patuk yang berada di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta memang dinobatkan menjadi sentra penghasil bakpia. Hampir seluruh warga adalah produsen bakpia, bahkan lebih dari 100 rumah membuat bakpia setiap harinya. Istimewanya lagi, sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Kampung-kampung yang berada di sekitar Malioboro, itu pada dulunya itu dihuni oleh masyarakat etnis Tionghoa. Sampai sekarang. Saya pernah dengar cerita aja ya, bahwa dulu di situ ada tanah kesultanan yang cukup luas dan kemudian untuk menandai tanah kesultanan itu di situ ditandai dengan sebuah patok yang besar, ya sebuah pasak ya tonggak entah itu kayu atau mungkin dari material yang lain. Nah itu kemudian lambat laun menjadi penyebutan kampung Patok itu sendiri. Kami menyambangi salah satu produsen bakpia legendaris yang jumlah produksinya fantastis. Setiap harinya membuat ribuan bakpia. Peminat bakpia yang terus meningkat membuat cita rasanya pun kian beragam. Tak hanya kacang hijau, ada pula keju, coklat, kacang merah, durian, dan nanas. Untuk membuat 100 dus bakpia membutuhkan sekitar 10 kg tepung terigu. Dengan dua jenis pilihan, yakni kering dan basah. Jika bakpia basah bisa bertahan sampai seminggu, sedangkan bakpia kering bisa awet hingga 3 minggu. Awalnya hanya tersedia bakpia basah, yang mana itu ada kacang hijau dan juga kacang merah, kacang tolo. Karena tuntutan zaman, tuntutan konsumen juga yang banyak orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke berliburan ke Indonesia, dan mereka punya tuntutan memiliki produk oleh-oleh yang berdaya simpan lama. Makanya konsumen secara mayoritas menuntut adanya bakpia yang lebih tahan lama. Oleh sebab itu kita menciptakan produk baru, bakpia kering. Demi menjaga originalitas, bakpia legendaris hanya dijual di sekitar Yogyakarta saja. Uniknya lagi, penamaan label bakpia yang kebanyakan menggunakan angka ternyata merujuk pada nomor rumah atau nomor jalan. Mereka juga meyakini angka yang dipilih bisa membawa keberkahan. 25 adalah rentetan angka paling menarik di kultur Jawa. Ada selikur, ronglikur, selulikur, patlikur, terus selawe. Selawe beda sendiri. Ditambah juga di angka misalnya 10-an, 11, 12, 13, dan seterusnya. Terus 30 ke atas, itu punya pronunciation, penyebutan yang berbeda. Siti, pelaku UMKM generasi kedua yang melanjutkan usaha orang tuanya, memiliki resep rahasia turun-temurun agar olahan bakpia sesuai selera. Bedanya bakpia kering dan bakpia basah apa sih? Bedanya di isian, Mas. Kalau basah itu kacang hijau. Jadi kacang hijau full. Tapi kalau kering dari dari seperti kue nastar itu, Mas. Yang saya tahu kulit bakpia ini adalah faktor yang paling penting karena jadi apa enggaknya bakpia tergantung dari kulitnya, Bu ya. Iya, itu bisa juga. Prosesnya seperti apa sih, Bu, ketika bikin kulit? Untuk kulit itu nanti harus komposisinya pas, Mas. Jadi kita sudah ada komposisinya kulitnya, tepung berapa, kemudian gula berapa, kemudian kadar airnya berapa, seperti itu. Literannya berapa, seperti itu.
Membuat adonan bakpia ternyata tak semudah yang dilihat. Bagian kulit bisa menjadi keras atau kering karena bahan baku tepung terigu yang terlalu banyak atau lemaknya yang kurang seperti mentega. Selain itu, cara mengolah adonan juga penting. Jika mengaduk berlebihan alias terlalu lama, maka gluten di dalamnya bisa terlalu banyak. Akibatnya, kulit bakpia bakal jadi keras dan padat saat dipanggang. Ini part tersulitnya setelah dipipihkan kulitnya adalah memasukin adonan nih. Karena ternyata nggak semudah itu. Nah, ini adonan dimasukin ke kulit. Cuman tadi saya nggak berhasil karena memang susah. Jadi isiannya nempel ke kulitnya. Mungkin kalau yang sudah terbiasa nih kayak ibu-ibu di samping saya, itu sepersekian detik udah jadi. Dan saya ini dari tadi satu pun belum jadi, belum sempurna. Bakpia dipanggang dengan suhu 170 hingga 180 derajat Celcius. Proses pemanggangan perlu diperhatikan. Jika suhu terlalu tinggi, kelembapan kulit bisa hilang, sehingga kulitnya menjadi kering dan keras. Jujur, untuk membalikan adonan bakpia ini cukup panas, saya nggak kuat. Kalau mbaknya bisa cepet banget balikinnya. Karena saya manual pakai tangan. Panas banget. Kok bisa kuat sih, Mbak? Karena sudah terbiasa. Udah terbiasa, Mbak ya? Bakpia tak hanya sekedar identitas dan warisan budaya yang berkembang pesat, namun menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, khususnya di Kampung Patuk. Nah, ini salah satu UMKM di Kampung Patuk ini tak hanya dijual di store, tapi juga ada ibu-ibu yang ngambil bakpianya, lalu dijual, dijajakan ke pasar-pasar. Ibu berarti sehari ngambil berapa Bu bakpianya? Kalau sekarang mah paling enggak 20 box. 20 box? Satu boxnya isi? 20. 20? Dijual berapa Bu harganya? Ya, 20 laku, 25 laku. Dijualinnya berarti digendong di pikul? Gendong dikelilingin gitu, dibawa kemana-mana. Kemana aja Bu berarti motornya? Muternya di dalam pasar aja, nggak keluar. Dalam pasar apa Bu? Pasar Meringharjo. Banyaknya produsen bakpia di Kampung Patuk bukan tanpa sebab. Bermula dari pedagang imigran Tiongkok yang menempati daerah Patuk, Kota Yogyakarta pada awal abad ke-20. Mereka mempekerjakan masyarakat pribumi kala itu. Hingga akhirnya hampir seluruh warga Kampung Patuk menjadi produsen bakpia. Bakpia yang merupakan kudapan hasil akulturasi budaya memang awalnya berisi daging babi. Namun disesuaikan dengan masyarakat Yogyakarta yang mayoritas beragama Islam. Kacang hijau dipilih sebagai pengganti isian karena termasuk komoditas yang mudah didapatkan dan banyak dihasilkan. Karena pada awalnya ketika leluhur Tionghoa yang berimigrasi ke Jogja itu mengenalkan bakpia dengan wujud bulat, maka kita jaga berwujud bulat. Intensi terbaiknya adalah hanya untuk menjaga si nilai budaya produk.